Kembali lagi bersama pertama kali aku bisa dengan Arif Ruyad. Kali ini kita akan membahas mentarkib secara rinci dari surat yang dipastikan semua umat Islam hafal surat tersebut, yaitu surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah itu penting agar kita mengerti susunan kata, susunan kalimat, kata demi kata, sehingga kita akan lebih memahami dari bacaan yang kita baca setiap hari, ya, dalam sholat 5 waktu. Berarti berapa, ya, berapa rakaat kita sehari? Berapa rakaat kita sehari? Berapa kali kita membaca wajib surat Al-Fatihah? Ya. Maka kita mulai mentarkib surat Al-Fatihah. Kemarin kita sudah berbicara mengenai Bismillahirrahmanirrahim, di mana Bismillahirrahmanirrahim adalah dimulai dengan kata fi'il mustatir, ya, fi'il yang disembunyikan, yaitu tida'u, aku sedang memulai Bismillahirrahmanirrahim dengan membaca Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu di sebagian disebutkan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian daripada surat Al-Fatihah, ya. Baik, kita lanjutkan. Kita analisa kalimatnya. Alhamdulillah itu dimulai dengan al, ya. Al itu apa? Al itu adalah isim yang dimulai dengan al, berarti dia al-marifat, ya, al-marifat. Oke, al-marifat kalau ketemu dengan li, apakah bisa disambung? Tidak bisa, maka kita bentuk pagar, ya. Nah, li bertemu dengan Allahi itu bisa, berarti dia bisa bersambung sebagai apa? Lillahi adalah jar majrur. Nah, karena dia bisa bersambung, sekarang apakah lillahi bisa al-marifat, apakah bisa ketemu dengan nakiroh, robun, nakiroh? Oh, tidak bisa. Berarti kita kasih pagar. Nah, Robbi ini kenapa bi, ya? Kenapa Robbi sedangkan dia tidak mengikuti, artinya dia tidak diawali oleh awamilul, atau dia tidak diawali oleh huruf yang mengakibatkan dia jadi kasroh. Tadinya ini robun, ya, robun. Nah, kenapa jadi robi? Nah, ini jawabnya adalah karena dia tawabi, ikut mubdalnya. Gitu, ya. Jadi ini tawabi, ngikut mubdalnya. Kenapa mubdalnya? Ya tadi, ya. Kalau tadi tidak ada huruf diawali awamilul, tapi dia tawabi, ikut mubdalnya si robi itu. Mubdalnya apa? Yaitu mubdalnya adalah menjelaskan mubdal. Hal itu, ya. Hal itu menjelaskan al-marifat. Al-marifatnya apa? Allah, ya. Jadi nakiroh, isim nakiroh yang menjelaskan al-marifat itu disebut hal, ya kan? Nah, jadi sampai di sini. Mubdal badal, bukan, ya. Kalau hal tadi itu muhal, kalau ini badal. Jadi mubdal itu adalah badal, mempertegas, ya,
mempertegas kata sebelumnya yang disebut mubdal gitu ya. Mempertegas kata sebelumnya yang disebut mubdal. Itu lagunya kan gitu ya. Kalau kita masih ingat lagu Badal. Lagu Badal, coba masih ingat kan lagu Badal? Lagu Badal. Ciri-ciri badal harus tahu artinya. Irobnya sama dengan kata mubdal. Menggantikan kata sebelumnya yang disebut dengan mubdal. Nah, ini menggantikan Rabbul Alamin, itu menggantikan lillahi. Dan Robi ini adalah tawabi ya. Robi itu tawabi. Kenapa bi? Ya kan nggak ada alasan nih kenapa bi. Ternyata dia tawabi mengikuti mubdalnya. Ya. Robi. Nah sekarang udah ini nakiroh nih. Nakiroh ketemu al-marifat. Berarti dia bisa sebagai busur. Begitu. Ya. Sebagai apa ini? Robi alamin. Ya, sebagai nakiroh al-marifat, berarti mudof ilaih nakiroh al-marifat. Ya, nah sekarang kita lihat kedudukannya. Ya. Jadi ini untuk analisa saja ya. Tapi kalau kita melihat kedudukannya adalah jumlah apa yang dimulai bukan dengan fiil, berarti jumlah mubtadaiyah. Ya, jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada ya. Alhamdulillah menjadi mubtada berupa al-makrifat atau mabni fathah ya. Lillahi berarti menjadi khobar ya, menjadi khobar. Nah, lihat kalimat ini, kalimat mubtadaiyah, jumlah mubtada ini sudah komplit. Berarti kalau sudah komplit, maka setelahnya menjadi BK, baynatul kalam, ya kan? Nah, baynatul kalamnya apa ini? Robbil alamin. Berarti baynatul kalamnya adalah Tuhan alamin. Alhamdulillah li segala puji lillah milik Allah, Tuhannya semesta alam, gitu ya. Tuhannya semesta alam. Rabbul alamin, Tuhannya semesta alam. Jadi di sini adalah baynatul kalam tadi itu apa? Badal ya. Badal. Oke. Jadi diterjemahkannya segala puji bagi Allah. Segala puji milik Allah, bisa dikatakan milik Allah ya. Segala puji miliknya Allah. Milik Allah. Allah itu apa? Nah, di sini Allahnya sebagai mubdal ya. Allahnya itu lillahi itu adalah khobar sebagai mubdal berupa jar majrur ya. Nah, badalnya adalah Robbil alamin, Tuhannya semesta alam. Jadi dia adalah badalnya. Badal, ingat badal apa ini? Robbil alamin, berarti seluruhnya, badal kul min kul ya. Jadi Robbil alamin, Allah itu apa? Robbil alamin. Ya. Kemudian kita lanjut. Sekarang kita lanjut ke kalimat berikutnya, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim ini adalah al-marifat ketemu dengan al-marifat. Berarti al-marifat ketemu dengan al-marifat itu adalah ini al-marifat itu adalah mausul sifat al-marifat. Kenapa mausul sifat al-marifat? Lihat ya. Ini
Al-Marifat, tapi yang lebih penting kembar. Nih, kembar. Ya. Kembar. Rabbul Alamin itu artinya apa? Rabbul Alamin itu adalah Tuhan semesta alam, ya. Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam itu badalnya, ya. Tuhan semesta alam itu adalah badalnya. Oke, sekarang Ar-Rahman Ar-Rahim itu menjadi apa? Menjadi badal juga, betul, badal juga, karena ini nyambung kalimatnya, ya. Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai badal juga, ya, sebagai badal. Sampai menemukan kalimat baru. Maliki Yaumiddin, coba kita lihat, ya. Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya. Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ya. Maliki yang menguasai, ya. Ingat ini isim apa yang ada maliki? Maliki yang menguasai. Yang menguasai hari, din, akhir. Yang menguasai hari kemudian, ya. Yaumiddin. Berarti dia maliki itu adalah, kenapa enggak malikun? Kenapa maliki? Ya tadi tawabi itu, ya. Tawabi. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Jadi tawabi ke mana? Ke Allahinya itu tadi, ya. Tawabi ke Allahi tadi, ya. Sebagai mubdalnya ini badal kan, karena dia badal meneruskan, ya, pemilik hari pembalasan atau hari kiamat. Jadi ini pemilik hari pembalasan. Ini pemilik hari pembalasan. Nah, itu kan artinya. Nah, kita lihat di sini. Apakah maliki ini yaumi ini udah jelas, ini berarti si mudhof nih. Ini berarti nakiroh. Jadi mudhof ilaih, nakiroh, ya. Sini sekarang yaumi sama ad-din, nakiroh al-marifat. Ya berarti MMI juga nakiroh al-marifat, ya. Jadi ini sambung menyambung menjadi sibeh jumlah. Tetap, jadi dia langsung dibaca sekaligus. Itu, ya. Oh, yang tadi katanya Ar-Rahmani Ar-Rahimi sama Maliki bisa sama, nggak bisa. Ini al-marifat, ini nakiroh, tidak bisa nyambung, maka dikasih pagar, ya. Kasih pagar nih, kan gitu, ya. Jadi ini sebagai apa? Sebagai badal. Nah, Oke, sebagai badal, ya, sebagai badal. Oke, lanjut. Kemudian berikutnya maliki. Maliki itu adalah pemilik. Siapa pemilik itu? Pemilik di hari kemudian, pemilik hari kiamat. Pemiliknya hari kiamat, pemilik hari kiamat. Ya. Jadi segala puji bagi Allah. Ini kalimat intinya ini. Sedangkan Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin itu adalah pengganti, ya. Pengganti keseluruhan. Rabbil Alamin itu Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim itu Allah. Maliki Yaumiddin itu Allah. Ya, pengganti dia. Jadi kalau misalkan Tuhan semesta alam itu siapa? Ya Allah, pengganti dari Allah. Terus Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih sama Penyayang itu siapa? Ya Allah. Terus yang menguasai hari kemudian itu siapa? Ya Allah. Jadi ketika kita sholat, Alhamdulillah. Itu sampai di situ aja udah tam kalimatnya.
Alhamdulillah. Maka kalau berzikir itu alhamdulillah. Alhamdulillah itu udah cukup karena dia menjelaskan Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya. Oke, sampai di sini. Kemudian lanjut kepada ayat berikutnya, ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ingat iyyaka ini adalah huruf kolom atau kelompok huruf kolom 26. Bunyinya adalah itu apa itu? Itu lagu ya, di lagu di tamyiz. Kalau yang belajar tamyiz itu memang kita itu dididik untuk menghafal lagu-lagu ya. Nah, iya karena budu wa iya karena stain itu adalah bagian daripada huruf kolom ke berapa? Huruf kolom ke 26. Iyahuma hanya kepadamu. Iyahuma hanya kepada mereka lelaki. Masih ingat itu ya? Iyahuma hanya kepadamu. Iyahuma hanya kepada mereka lelaki. Nah, itu adalah lagunya ya, huruf kolom ke 26. Kenapa domir itu namanya domir juga ya? Domir huruf ke 26. Iyahuma hanya kepadanya. Iyahum hanya kepada mereka lelaki. Iyahuma hanya kepadanya. La. Iyahuna hanya kepada mereka wanita gitu ya. Nah, jadi kalau di sini berarti iyaka. Iyaka itu kepada hanya kepadamu. Nah, lagunya emang ada. Iyakuma hanya kepadamu. Salalalala. Iyakum hanya kepada kalian lelaki. Berarti iyaka itu hanya kepadamu ya. Jadi ini domir huruf kolom domir ke 26. Nah, huruf kolom domir ke 26 itu masuk ke dalam maf'ul gitu. Nah, karena dia masuk ke dalam maf'ul, maka di sini adalah jumlah mubtadaiyah, ya kan? Jumlah mubtadaiyah menjadi maf'ul muqaddam berupa domir H26, huruf kelompok 26. Na'budu kami, nah ini kalau itu kami, kalau budu berarti aku ya. Kalau ini kami, maka di sini fiil fa'il, domirnya nahnu, berarti fa'ilnya nahnu ya, kami. Wa-nya ini atop, iyaka balik lagi maf'ul muqaddam gitu ya. Maf'ul muqaddam jumlah mubtadaiyah. Maf'ul muqaddam nasta'inu adalah fi'il fa'il gitu ya. Nah,
Kenapa enggak na'budu iyyaka? Nah, itu adalah Allah yang bikin. Ya. Kenapa tidak selalu harus eh, eh, maf'ulnya di belakang. Nah, ini adalah maf'ul yang di depan, ya. Jadi maf'ul muqaddam. Itu kan ada lagunya ya. Irobut tarkib ya. Maf'ul kadangkala bisa menjadi mendahului fiilnya yang disebut maf'ul muqaddam ya. Nah, ini di sini contohnya ya. Baik, iyaka hanya kepadamulah na'budu kami menyembah. Dan hanya kepadamulah kami nasta'in ya. Kami menyembah dulu baru meminta ya. Menyembah dulu baru meminta. Memohon pertolongan ya, memohon pertolongan atau meminta. Nasta'in, nasta'inu, nasta'ina ya. Oke. Iyaka hanya kepadamu na'budu kami menyembah, dan hanya kepada engkaulah atau kamulah kami memohon pertolongan. Nah, sampai di situ bagaimana? Jelas ya kenapa ini maf'ul? Karena dia adalah huruf kolom 26 domir. Domirnya di sini nih, ya. Ini jumlah fi'liyah. Kok jumlah mubtadaiyah ya? Salah ini. Jumlah fi'liyah. Maf'ul ya. Ini jumlah fi'liyah. CF ya. Jumlah fi'liyah. Keliru tadi ya. Ini bukan jumlah mubtadaiyah. Jumlah fi'liyah. Oke? Nah, keliru tadi ya. Jumlah fi'liyah karena dia maf'ul ya. Baik, ini jumlah fi'liyah. Oke. Tunjuk kemudian berikutnya ihdinas. Nah, kembali ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim sendiri dia jumlah fi'liyah dan seterusnya. Kemudian ayat kedua kalimat baru jumlah mubtadaiyah sampai dengan Maliki Yaumiddin. Kalimat utamanya adalah di alhamdulillah. Rabbul alamin adalah badal, ar-rahmanir rahim adalah badal, Maliki Yaumiddin adalah badal. Nah, kemudian balik ke kalimat baru. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kalimat baru jumlah fi'liyah ya. Di sini sudah tam, di mana tamnya? Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Iyaka jumlah fi'liyah maf'ul muqaddam ya. Na'budu berarti menjadi fi'il fa'il. Domirnya nahnu. Wa atof. Iyaka jumlah fi'liyah maf'ul muqaddam. Nasta'in jumlah fi'liyah fi'il fa'il ya. Fi'il fa'il. Itu bisa nulisnya di sini, bisa ini ke sini ya. Ditulisnya boleh begitu ya. Ininya ke sini. Ya, misalkan maf'ul muqaddam jumlah fi'liyah fi'il fa'il. Maf'ul muqaddam jumlah fi'liyah fi'il fa'il, boleh begitu ya. Oke, lanjut. Jadi di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkaulah atau kamulah na'budu kami meminta, menyembah. Na'budu kami menyembah. Ya. Ini menyembah dulu ya, di mana-mana itu kita harus menyembah dulu, ya kan? Wa dan iyyaka, lihat nih dannya ya, sama ya. Na'budu nasta'inu itu rofa juga itu ya. Rofa juga, fa'il rofa itu, tapi dia berbentuk
bukan mufrad ya, jamak ya. Oke. Lanjut, ihdinas. Nah, ihdinas. Ini apa ihdinas? Ini ihdinas adalah berilah kami petunjuk. Jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il langsung na. Ya, kalau udah perintah itu pasti tidak ada huwa langsung di sini ya. Ihdina, berilah kami petunjuk. Ihdi, petunjuk. Ininya nahnu. Ya. Domirnya nahnu, maka fa'ilnya nahnu. Ya kan? Ihdina, berilah kami petunjuk. Petunjuk kepada apa? Siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Jadi kepada jalan al-marifat. Siratal mustaqim, al-marifat. Nah, lihat ini al-marifat, al-marifat. Maka dia sini ya. Yaitu orang-orang ke jalan yang lurus, mustaqim itu lurus. Jalan apa? Jalan yang lurus. Jadi dia mengusul sifat al-marifat, maka dia menjadi maf. Ihdinas, menunjuk, berilah kami petunjuk. Ya, petunjuk perlu ini enggak? Perlu apa namanya? Petunjuk kepada apa? Ya, petunjuk apa? Petunjuk apa? Gitu ya. Siratal mustaqim, jalan yang lurus, berarti dia menjadi maf'ul ya. Nah, ketika ditanya jalan yang lurus itu apa? Yaitu siratal ladzina, yaitu jalan. Sirato alladzina, berarti dia nyambung nih ini ke sini nih ya. Alladzina nyambung ke sini. Alladzina, alladi bisa nyambung ke sini enggak? Oh, enggak bisa. Sirato adalah jalan nakirah. Kenapa enggak sirotun? Kenapa enggak sirotun tapi siroto? Sirotol ladzina, jalannya orang-orang yang ini menjadi apa ini? Siroto itu adalah jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada. Jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada berupa nakiro. Alladzina ini bertingkat nih menjadi khobar. Khobar ini kan alladzina mausul sifat nih, ya kan? Mausul sifat. Nah, mausul sifat di sini bertingkat. Ininya adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah fi'il. An'amta, yang telah engkau beri nikmat. Ya. Jadi fi'il fa'il. Alaihim, berarti dia menjadi kepadanya. Ghairu, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Gitu. Nah, ini kalau ghairu al-mu'minin, ini ghairunya sebagai al-istisna ya. Al-istisna, ghairu al-istisna. Nah, ini ya. Berarti ini al-mustasna. Mustasna ya. Mustasna sebagai al-marifat gitu ya. Jumlah fi'liyah alaihim menjadi maf'ul ya, berupa jar majrur. Nah, ini ada hal aja, alaihim kepada hal. Ingat ya. Alladzina, jadi di sini masih di bawah ini khobar kan gitu kan ya. Nah, di sini di bawahnya ini maf'ul ya. Fi'il maf'ul sampai di sini ghairu al-istisna, berarti setelah selesai di sini maka ini adalah sebagai BK-nya.
Ghairil maghdubi alaihim. Ghairul maghdubi alaihim waladdolim, gitu kan? Waladdolim. Jadi sampai di sini ghairu al-mustasna, padanya, bukan jalan-jalan yang orang-orang yang engkau murkai alaihim kepadanya. Jalan-jalan. Jalan orang yang dimurkai ghairi al-maghdubi siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi al-maghdubi, karena dari ghairu ini ya, ghairu ini ini madud ya, Nah, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi dari ayat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nanti kita akan perjelas lagi, kupas dari ayat ke-7 tersebut ya. Cukup dulu untuk pembahasan surat Al-Fatihah sampai dengan ayat ke-6 ya. Nanti ayat ke-7-nya, ayat yang terakhir, kita akan bahas dalam video selanjutnya. Pertama kali aku bisa bersama Arif Ruyad. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi paham, dan yang paham maka amalkan agar ilmunya bermanfaat bagi diri sendiri, bagi diri sendirinya karena semakin ahli, dan bagi orang lain sehingga menyebar ilmu tersebut. Kalau ada yang salah itu murni kesalahan dari saya, tapi yang benar itu adanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama kali aku bisa bersama Arif Ruyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.